Partai Gerindra DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian, fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan perhatian besar terhadap pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa catatan. Pertama, dalam konsideran, mengingat perlu memasukkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terdapat 3 pasal yang mendelegasikan kewenangan mengatur dengan undang-undang, yaitu pasal 29, pasal 35, dan pasal 37. Kedua, pada pasal 1 nomor 1 menyatakan hanya merubah ketentuan huruf D pasal 2 ayat 2 pasal 15. Namun dalam uraiannya juga ikut mengubah huruf B ayat 2 pasal 15 dengan menambahkan frasa dan magister strata 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 15 ayat 2 huruf B berbunyi berijazah doktor strata 3 dengan dasar sarjana strata 1 yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Penambahan frasa dan magister strata 2 tidak termasuk yang diusulkan oleh pengusul. Tidak ada dalam naskah akademik dan juga tidak muncul di dalam pembahasan panja. Karena itu kami berharap frasa tersebut untuk dihapus dan pasal 15 ayat 2 huruf B dikembalikan pada ketentuan existing. Penghapusan frasa dan magister atau strata 2 juga untuk mengakomodir sistem pendidikan yang memperbolehkan dari jenjang strata 1 langsung ke strata 3. Ketiga, terkait dengan ketentuan mengenai evaluasi hakim konstitusi, sebagaimana yang diusulkan pada pasal 27C, kami bisa memahami, namun tidak bisa menyetujui seluruhnya. Sebagaimana Presiden dan DPR RI yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan umum, maka hakim konstitusi yang bisa bertugas mulai dari usia 50 tahun sebagaimana yang diusulkan pada pasal 15 ayat 2 huruf D hingga usia 70 tahun juga perlu dievaluasi setiap 5 tahun sekali oleh lembaga pengusulnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 27C ayat 1. Adanya evaluasi tersebut dengan mempertimbangkan masa jabatan hakim konstitusi yang bisa dijabat selama 20 tahun. Namun kami mengharapkan ketentuan mengenai evaluasi yang bisa dilakukan sewaktu-waktu sebagaimana diusulkan pada pasal 27C ayat 2 untuk ditinjau ulang
Evaluasi sewaktu itu tidak perlu dilakukan oleh lembaga pengusul, namun cukup dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 4, yang terakhir, terkait perubahan batas usia calon hakim konstitusi dari usia 55 tahun menjadi 50 tahun, kami mendukung sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, dan pembentuk undang-undang sebagaimana pertimbangan MK dalam beberapa putusan MK, yaitu putusan MK nomor 26, PUU 7 2009, putusan MK nomor 37 39, PUU 8 garing 2010, putusan MK nomor 6 garing PUU 3 garing 2008, putusan MK nomor 56 garing PUU 10 garing 2012, putusan MK nomor 5 garing PUU 5 garing 2007, dan putusan MK nomor 7 garing PUU 11 garing 2013. Pada intinya, dalam berbagai putusan MK berpendapat bahwa penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka, open legal policy, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang berbahagia, berdasarkan pandangan dan catatan di atas, kami fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan undang-undang tentang rancangan undang-undang tentang perubahan keempat, perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan korektif yang konstruktif bagi kinerja legislatif kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta, 22 September 2002. Wakil Ketua Heri Gunawan ditandatangani, Wakil Sekretaris Bambang Haryadi SE ditandatangani.